Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 sekalian, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi IPS bab 4 tentang perkembangan ekonomi dan kehidupan masyarakat Indonesia masa kemerdekaan. Perkembangan ekonomi masa kemerdekaan. Adanya dua masalah ekonomi yang penting, yaitu satu, permasalahan inflasi, dan dua, adanya blokade laut. 1. Permasalahan inflasi. A. Adanya hiperinflasi karena mata uang Jepang beredar secara tak terkendali. B. Saat itu pemerintah tidak bisa menyatakan mata uang Jepang tidak berlaku sebab belum memiliki mata uang sendiri. C. Kas negara kosong, pajak dan bea masuk kecil. D. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang De Javase Bank, yaitu mata uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang pendudukan Jepang. 2. Blokade laut. Blokade laut dilakukan oleh Belanda bulan November 1945. Maksudnya adalah ingin menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia. Akibatnya, Indonesia tidak bisa mengekspor dan mengimpor barang-barang dagangan. Dan tujuan Belanda melakukan blokade untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia. Tampak pada gambar adalah menunjukkan aksi blokade laut oleh Belanda terhadap negara Indonesia. Upaya Indonesia menghadapi blokade laut adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan program pinjaman nasional. 2. Melakukan diplomasi ke India. Dan 3. Mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. 1. Program pinjaman nasional. Program ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Pinjaman ini direncanakan sebanyak 1 miliar rupiah dibagi dalam 2 tahap. Dan pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam 40 tahun. Pada Juli 1946, seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetorkan sejumlah uang kepada bank tabungan pos dan rumah-rumah pegadaian. Program pinjaman ini sukses berkat dukungan seluruh rakyat dan negara terhindar dari kebangkrutan. 2. Melakukan diplomasi beras ke India. Pada 1946, Indonesia membantu India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras 500.000 ton. Sebagai imbalannya, India mengirimkan bahan pakaian dan obat-obatan yang sangat dibutuhkan rakyat Indonesia. Perhatikan gambar di atas adalah menunjukkan peristiwa diplomasi beras Sultan Syahrir dan India. 3. Mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Banking and Trading Corporation, suatu badan perdagangan semi pemerintah, berhasil kontak dagang dengan perusahaan swasta Amerika Serikat dan bersedia membeli barang ekspor yaitu gula, teh, dan karet. Sementara itu, di Sumatera, pemerintah daerah berhasil menjual barang ekspor ke Singapura dan Malaya menggunakan perahu layar dan kapal motor, dibantu angkatan laut untuk menembus blokade laut dan memperoleh barang impor yang diperlukan. Selanjutnya, marilah kita bahas tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. 1. Kehidupan sosial. Sebelum kemerdekaan, terjadi diskriminasi rasial dengan membagi kelas-kelas masyarakat, yaitu warga Eropa dan Jepang adalah kelas atas dan pribumi adalah kelas bawah. Setelah merdeka, diskriminasi rasial dihapuskan, semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. 2. Pendidikan. Ketika itu, sebagian besar penduduk Indonesia buta huruf. Lalu, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan pertama. Dibentuklah Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia bertugas meneliti dan merumuskan masalah pengajaran. Sedangkan jenjang pendidikan terbagi 4, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, menengah atas, dan pendidikan tinggi.
3. Kebudayaan. Dalam bidang kesenian banyak muncul lagu-lagu bertemakan nasionalisme yang diciptakan para komponis seperti Cornel Simanjuntak, Kusbini, dan Ismail Marzuki. Lagu-lagu tersebut antara lain adalah Bagimu Negeri, Halo Halo Bandung, Selendang Sutra, dan Maju Tak Gentar. Anak-anak kelas 9 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.